Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nama saya Sandina Mawana. Saya mahasiswa pendidikan politik ibu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian akhir jagung di SMK Sipa Tasikmalaya. Berikut ini adalah kartu identitas saya. Terima kasih kepada ibu yang sudah memberikan kesempatan saya untuk melaksanakan ujian tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Siang. Masih semangat? Masih. Ya. Harus semangat kalau sudah siang, tapi semangatnya harus semangat pagi, ya. Karena kalau misalkan masih semangat, maka ketika proses belajar kalian bisa menyerap materi dengan maksimal, dengan optimal, ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, coba kalian cek di kolom kursi kalian apakah ada sampah atau tas yang masih di depan. Kalau ada, silahkan dirapikan dan tasnya silahkan disimpan di belakang kursi. Ada? Sudah? Cek, tidak ada? Nah, berarti kalau misalkan ruangannya atau kursinya sudah rapi, kalian sudah lebih siap lagi ya dalam melakukan pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Saudara Ardiansyah untuk memimpin doa. Sebelum kegiatan belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Ardiansyah. Untuk kelas 10 PM atau 10 pemasaran, totalnya ada 17 orang ya. Hadir semua. Hadir semua ya. Tidak ada yang sakit ataupun izin. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita langsung saja untuk memulai proses pembelajaran. Untuk materi selanjutnya yaitu konsep pemasaran. Kalian sering mendengar konsep pemasaran atau pemasaran itu apa? Sering? Sering. Kira-kira? Di televisi? Sering dengar? Sering. Di media sosial juga sering. Intinya untuk pemasaran sering dibahas di media-media, baik itu media sosial, televisi, iklan, ataupun radio dan sebagainya. Jadi pemasaran ini adalah hal yang umum dalam kegiatan perekonomian. Nah, untuk selanjutnya kita coba jelaskan apa itu pemasaran. Ada yang bisa menjelaskan pemasaran itu apa? Silakan, Saudari Naila. Baik, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Naila Zulfaskia dari kelas 10 pemasaran. Pengertian pemasaran menurut Kotler, sang ahli dan penulis, pemasaran adalah suatu proses sosial atau manajerial di mana individu serta kelompok mendapatkan apa yang diharapkan dan diinginkan. Namun secara umum pengertian pemasaran adalah suatu proses membangun nilainya. Di sini ada flash atau tempat. Nah, biasanya perusahaan juga menggunakan tempat atau komponen tempat untuk melakukan kegiatan pemasaran. Nah, di sini yang dimaksudnya adalah tempat mengacu pada lokasi di mana produk tersedia dan bagaimana produk tersebut bisa sampai ke tangan konsumen. Jadi biasanya ketika perusahaan melakukan pemasaran, mereka biasa menggunakan komponen tempat. Ya. Misalkan contohnya restoran. Nah, sebelum membuka restoran, mereka pasti menentukan tempat terlebih dahulu. Kira-kira tempat mana yang sangat strategis untuk membuka restoran tersebut. Ataupun misalkan produk perusahaan makanan. Nah, ketika mereka melakukan pemasaran, menjual produk,
nah biasanya sebelum memasarkan mereka menentukan dulu tempatnya. Kira-kira proses pendistribusian barangnya mau langsung ke tangan konsumen melalui distributor ataupun eceran ya. Nah itu ditentukan sebelum melakukan penjualan. Nah selanjutnya di sini ada price. Price itu adalah harga. Nah di sini yang dimaksud dengan harga adalah pengertian sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Ini harusnya salah Bapak. Oleh produsen. Jadi maksudnya ketika menggunakan price atau harga dalam melakukan kegiatan pemasaran, nah maka biasanya perusahaan tersebut harus pintar-pintar dalam menentukan harga. Sebaik-baiknya harga produk itu adalah harga produk yang murah tetapi berkualitas tinggi. Nah itu adalah ciri produk yang bagus gitu. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah promotion atau promosi. Nah di sini yang dimaksud dengan promosi adalah mengkomunikasikan dan mempromosikan produk kepada konsumen dengan cara, yaitu caranya di sini yaitu bisa dilakukan produsen dapat melalui berbagai strategi pemasaran seperti iklan, terus penjualan langsung, terus banyak caranya ya kalau untuk promosi, terus diskon, nah itu juga termasuk ke dalam promosi ya. Jadi promosi ini adalah sebagai upaya dari perusahaan untuk mengenalkan produk mereka kepada konsumen. Nah ini 4 penerapan pemasaran. Nah selanjutnya pemasaran pun memiliki fungsi bagi kegiatan bisnis. Ya kira-kira apa saja? Yang pertama apa? Silakan. Yang pertama yaitu mengenalkan produk, betul sekali. Meningkatkan Yang selanjutnya meningkatkan penjualan, meningkatkan penjualan, meriset pasar, meningkatkan kepuasan konsumen, meningkatkan kepuasan konsumen, dan memenangkan persaingan dan yang terakhir bisnis. yaitu memenangkan persaingan bisnisnya. Betul. Jadi ada beberapa poin di sini. Ada 5 poin ya. Yang pertama apa? Terus yang kedua, Meningkatkan penjualan, yang ketiga, meriset pasar, yang keempat, meningkatkan kepuasan konsumen, dan yang terakhir adalah memenangkan persaingan bisnis. ini adalah 5 fungsi pemasaran bagi kegiatan bisnis ya. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu apa? Produk. Nah, di sini tanpa pemasaran konsumen tidak akan tahu tentang produk dari perusahaan. Nah, maka jadi pemasaran ini adalah suatu cara yang nantinya memberikan manfaat bagi perusahaan, yaitu adalah dengan produk mereka bisa dikenal oleh konsumen ya. Nah, caranya bagaimana dengan mengenalkan produk ini? Nah, caranya bisa melakukan kegiatan promosi di televisi, terus selanjutnya di radio, ataupun misalkan melakukan kegiatan promosi atau pengenalan produk di baliho-baliho di jalanan. Nah, itu juga termasuk ke dalam cara pemasaran dalam acara perusahaan dalam mengenalkan produk mereka. Terus fungsi yang kedua yaitu meningkatkan penjualan. Nah, jelas ya, karena memang tujuan pemasaran itu adalah untuk meningkatkan penjualan. Nah, misalkan contohnya perusahaan kecil yang baru dibangun, yang masih termasuk kategori UMKM. Nah, ketika mereka melakukan pemasaran yang bagus, yang tepat, yang nantinya bisa menarik perhatian konsumen,
dan pada akhirnya membeli produk dari UMKM tersebut, nah maka otomatis itu akan meningkatkan penjualan, dan pada akhirnya ketika penjualan terus meningkat, usaha UMKM tersebut bisa berkembang dan menjadi perusahaan besar, yang mana semua perusahaan besar pun berawal dari usaha kecil, seperti itu. Terus selanjutnya, nah selanjutnya yaitu meriset pasar. Nah, fungsi lain dari pemasaran adalah sebagai alat riset. Melalui pemasaran, perusahaan bisa mendapatkan informasi berharga tentang preferensi, kebutuhan, bahkan perilaku konsumen. Perusahaan bisa mengetahui. Kita ambil contoh produk perusahaan yang mereka memproduksi makanan pedas. Nah, sebelum mereka memasarkan atau menjualkan produk, mereka harus tahu dulu kira-kira daerah mana yang masyarakatnya itu menyukai makanan pedas. Ya, ketika usaha tersebut menjual kepada orang yang tepat, dalam hal ini adalah orang yang menyukai makanan pedas, kira-kira produk tersebut akan laku atau tidak? Laku. Ya, kenapa? Karena sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Nah, berbeda ketika perusahaan tersebut menjual produk kepada konsumen yang memang tidak menyukai makanan pedas. Maka karena tidak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen, konsumen tersebut pasti tidak akan mau membeli karena seleranya berbeda. Itu contoh sederhana manfaat dari perusahaan melakukan riset pasar. Jadi dalam melakukan pemasaran, nantinya perusahaan bisa sambil melakukan riset pasar juga, ya, seperti itu. Terus selanjutnya, nah di sini ada meningkatkan kepuasan konsumen. Ya. Nah, selain menarik konsumen baru, pemasaran bisa juga untuk mempertahankan kepuasan konsumen yang sudah ada. Kenapa bisa seperti itu? Karena tadi fungsi dari pemasaran salah satunya adalah sebagai alat riset. Ketika risetnya sudah benar, produk tersebut ditawarkan kepada orang yang tepat, nah maka konsumen tersebut akan loyal terhadap perusahaan tersebut. Nah maka pada akhirnya konsumen tersebut merasa puas dengan produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Nantinya konsumen tersebut bisa bisa menjadi konsumen yang loyal, yang loyalitasnya tinggi, ya, seperti itu. Ya, materi untuk pertemuan ini mungkin hanya itu saja, ya, untuk kegiatan penyampaian materinya. Nah, untuk selanjutnya Bapak meminta kalian untuk membagi kelompok. Di sini karena ada 17 orang, Bapak minta kalian dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, nantinya ada 3 kelompok yang 4 orang, terus 1 kelompok lagi berisikan 5 orang. Nah, dia berkumpul sesuai dengan anggota kelompoknya masing-masing. Untuk presentasi pertama yaitu dari kelompok 1 dulu, ya. Nah, nanti dilanjut ke kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4, ya, berurutan sesuai dengan angka kelompoknya atau urutan kelompoknya. Silakan dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil tugasnya, dan kelompok yang lain harap mendengarkan apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nela Zulfa Astia. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Perkenalkan, nama saya Nalini. Di sini kita akan mempresentasikan sebuah perusahaan yaitu Mayora hendak
memasarkan produk barang ke daerah Kalimantan, tetapi mereka terkendala masalah biaya untuk mengenalkan produk mereka kepada masyarakat. Dari kasus di atas, kalian bantu perusahaan Mayora agar bisa mengatasi permasalahan tersebut. Itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum. Kelompok 1 menjelaskan mengenai kasus yaitu perusahaan Mayora, ya. Tahu Mayora? Ya, perusahaan Mayora itu adalah perusahaan yang memproduksi makanan dan juga minuman, ya. Dari mulai biskuit, bolu, gitu kan, minumannya juga banyak, ada minuman soda, susu, ya. Terus termasuk juga minuman air mineral. Nah, mereka memproduksi banyak sekali varian produk, ya. Dan selanjutnya kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini saya sebagai ketua kelompok bernama Zahra, dan ini teman saya bernama Nabila, dan ini Meti, dan yang satu lagi bernama Jaki. Kami akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Sandi, yaitu tentang UMKM yang hendak memperluas pasar mereka ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Baik, mau ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi mereka terkendala masalah anggaran, ya, atau masalah finansial untuk memasarkan atau memperluas pasar mereka ke daerah Jawa. Nah, solusinya tadi sudah benar, yaitu dengan cara apa? Menggunakan toko online, ya, dan juga mempromosikan melalui media sosial. Kenapa harus media sosial? Karena media sosial itu biayanya lebih murah, ya, lebih murah, sehingga lebih
terjangkau gitu, untuk pelaku UMKM sehingga mereka bisa memperluas pasar mereka dan meningkatkan penjualan dan mengembangkan usaha dari pelaku usaha UMKM tersebut ya. Selanjutnya kelompok 3 silakan untuk mempresentasikan hasil tugas yang sudah dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya sebagai moderatornya di sini. Perkenalkan nama saya Melina Salsabila. Dari dia ada rekan saya bernama Salma dan Rara, lalu Feby. Kami akan mempresentasikan tugas permasalahan yang diberikan oleh Pak Sandi Maulana. Adapun kasusnya yaitu Andi membuka sebuah usaha di bidang kuliner, tetapi ketika usaha tersebut sudah berjalan, banyak konsumen yang mengeluh dan tidak menyukai produk yang dibuat oleh usaha Andi. Dari kasus tersebut, coba kalian atasi dari permasalahan Andi sehingga produk dan usaha bisa disukai dan diminati oleh konsumen. Oke, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 sudah menjelaskan mengenai Andi ya. Andi yang mengalami permasalahan yaitu produknya kurang disukai dan juga digemari oleh konsumen. Nah, jadi solusinya apa? Dengan cara Mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen. dengan cara melakukan atau penggalian riset terlebih dahulu ya. Jadi sebelum melakukan penjualan, alangkah baiknya perusahaan melakukan riset terlebih dahulu ya. Perusahaan harus punya data. Misalkan contohnya daerah A atau masyarakat A itu kebanyakan sukanya makanan seperti apa. Nah, baru si perusahaan tersebut harus menyesuaikan produknya berdasarkan keinginan ataupun kebutuhan dari masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Yang seperti contoh kasus tadi, makanan pedas itu akan laku ketika dijual kepada orang yang menyukai makanan pedas. Kalau sebaliknya, maka tidak akan suka ya. Nah, itu mungkin solusi dari Andi agar dia harus atau melakukan riset terlebih dahulu sebelum melakukan pemasaran atau penjualan produk terlebih dahulu. Nah, itu selanjutnya langsung ke kelompok 4. Nah, tadi untuk kelompok 4 yaitu mengatasi permasalahan dari siapa? Nopal ya, Nopal yang melakukan penjualan produk kepada teman-temannya yang merupakan mahasiswa. Tetapi produk yang dihasilkan yaitu produk pakaian yang memiliki desain tahun 1980-an. Coba ada video tentang permasalahan. Di sana dijelaskan mengenai strategi 4P ya, seperti yang Bapak sudah sampaikan bahwa dalam pemasaran ada yang namanya strategi ya. Strategi pemasaran perfect dalam penerapan pemasaran. Yang pertama apa tadi? Produk. Terus yang kedua place atau tempat. Terus price dan yang terakhir promosi atau promosi. Nah, mungkin untuk materi konsep pemasaran sampai di sini ya. Semuanya paham mengenai tentang pemasaran? Sudah tergambar mengenai pemasaran di bawah ya. Nah, nanti untuk materi selanjutnya kita akan lanjutkan dengan materi marketing ya. Nah, untuk sekarang sebelum kita masuk ke sesi penutup, silahkan kalian lihat di bawah kursi kalian apakah ada sampah yang berserakan. Silahkan dirapikan. Kalau ada silakan diambil dan disimpan di tas kalian. Sudah semua dirapikan? Sudah. Sebelum kita menutup sesi pembelajaran kali ini,
Silakan Ardiansyah untuk memimpin doa sebelum berdepan. Baik, doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Ardiansyah sudah menutup sudah memimpin doa. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Apa yang kalau misalkan ada kesalahan dari Bapak, mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.